Makanya MK harus mengembalikan, kalau ada gugatan, harus mengembalikan lagi ya. Karena kan MK itu tugasnya menilai apakah undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, harus menilai bahwa undang-undang ini pemilihan proporsional terbuka ini melanggar Undang-Undang Dasar 45 karena di Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan bahwa peserta pemilu itu, pemilu legislatif itu adalah partai politik. Maka dia harus kembalikan ya pemilihan legislatif itu untuk memilih partai politik. Nah, itu adalah tugas MK, bukan malah membagi ya, membuat tafsiran-tafsiran baru gitu kan, yang akhirnya menyulitkan semua pihak gitu. Pada dasarnya setiap pimpinan MK berubah, putusan juga berubah seketika. Itu yang saya katakan beberapa hari lalu begini. Kenapa pemerintah harus ya merevisi undang-undang MK? Karena itu akan berubah ketika hakimnya sudah beda lagi. Jadi kan kita agungkan MK itu adalah penentu ya, penentu penilai utama konstitusi. Tapi ya, artinya dia adalah satu-satunya. Tapi dianya sendiri, MK-nya sendiri itu satu dan yang lainnya itu nggak punya kepastian. Ya. Kita mencari kepastian hukum di MK yang lalu dan yang sekarang beda. Kenapa? Alasannya kenapa? Oh, karena ternyata hakim yang membuat putusan pemilu harus serentak itu hakimnya berbeda dengan hakim yang sekarang. Inilah yang harus dibatasi di revisi undang-undang MK, di mana jangan sampai putusan MK satu dan yang lainnya saling bertentangan. Nah, ini kan yang terjadi sekarang ini kan, putusan MK itu saling bertentangan, sehingga kayak sekarang nih MK putuskan pemilu dibagi dua, hakimnya pada periode selanjutnya sudah bukan mereka, ada yang gugat, balik lagi ke pemilu serentak. Nah, yang sulit siapa? Yang sulit ya pemerintah dan DPR, termasuk KPU gitu kan. Mereka sudah menjalankan undang-undang yang hasil putusan MK, tiba-tiba hakimnya ganti, putusannya berganti, berubah lagi gitu kan. Kan nggak ada kepastian hukum. Kita mencari kepastian hukum di MK, tapi MK-nya sendiri tidak punya kepastian hukum. Makanya saran kami kepada pemerintah dan DPR segera revisi undang-undang MK agar bisa menjaga marwahnya Mahkamah Konstitusi itu sendiri gitu.